Selamat datang di video kami edisi memenuhi tugas mata pelajaran akuntansi perbankan syariah. Hai, assalamualaikum teman-teman. Sebelum lanjut ke video pembahasan, yuk kenalan sama teman-teman aku. Hai, perkenalkan nama saya Asyifa Atafana, nomor absen 2. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Tika Ulansari, nomor absen 7. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatia Dunia dari absen 12. Hai, perkenalkan nama saya Lamrian Danung Fernandes dari absen 17. Halo, perkenalkan nama saya Nisa Sabila nomor absen 22. Halo, perkenalkan nama saya Sumitri, nomor absen 32. Halo, perkenalkan nama saya Rana Alia Widadana absen 27. Kami akan memberikan penjelasan seputar bank syariah baik di dunia maupun di Indonesia. Ini merupakan tugas mata pelajaran akuntansi perbankan syariah guru pengampu Burani Fahriyanti Wulaningsih. Berikut merupakan video penjelasannya. Selamat menonton. Sejarah bank syariah di dunia dan di Indonesia. Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini, Ahmad El-Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing atau pembagian laba di kota Midkhammer pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967 dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung. Masih di negara yang sama, pada tahun 1971, Nasir Social Bank didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat Islam. Islamic Development Bank atau IDB kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasarkan pada syariah Islam. Di belahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank pada tahun 1975, Faisal Islamic Bank of Sudan pada tahun 1977, Faisal Islamic Bank of Egypt pada tahun 1977, serta Bahrain Islamic Bank pada tahun 1979. Di Asia Pasifik, Philippine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekret presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrim Savings Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji. Di Indonesia, pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia berdiri tahun 1991. Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999 hingga 2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam undang-undang yaitu UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Perkembangan bank syariah. Bank syariah di Indonesia terhitung masih sangat muda. Perkembangannya pun di Indonesia begitu lambat. Sebenarnya pembahasan tentang bank syariah sudah pernah dibahas pada tahun 1980-an. Namun realisasinya terjadi pada tahun 1992 yang dilakukan oleh salah satu bank pemerintah yaitu Bank Muamalat Indonesia dengan hukum yang jelas. Bank Muamalat Indonesia atau BNI yang berdiri pada tahun 1991 merupakan bank pertama di Indonesia yang murni menerapkan prinsip-prinsip syariah baik dari segi permodalan maupun dari kegiatan usaha yang dijalankan. Kemudian setelah itu bermunculan bank yang turut mengaplikasikan operasionalnya secara syariah, diantaranya Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Niaga Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah IFI, dan lain-lain.
Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah. Sementara itu, bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank, diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negeri Indonesia Persero dan Bank Rakyat Indonesia Persero. Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat. Saat ini telah berkembang 104 BPR syariah. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit tanggal 16 Juli tahun 2008, maka perkembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per tahun dalam 5 tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian akan semakin signifikan. Prinsip bank syariah. Beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain: yang pertama, pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan. Yang kedua, pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana. Islam tidak memperbolehkan menghasilkan uang dari uang. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik. Yang ketiga, unsur gharar atau ketidakpastian atau spekulasi tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. Yang keempat, investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah. Yang kelima, tidak menawarkan bunga tetapi bagi hasil, dan yang ditetapkan terlebih dahulu adalah rasio atau nisbah antara bagian keuntungannya didapat nasabah dan bagian keuntungan yang didapat oleh bank. Misalnya 60/40, artinya 60% keuntungan bagi nasabah dan 40% keuntungan bagi bank. Karena itu bagian keuntungan yang diterima nasabah tergantung dari keuntungan yang didapat oleh bank. Dan yang terakhir, besarnya keuntungan yang diterima oleh nasabah akan meningkat apabila keuntungan bank sedang baik dan begitu juga sebaliknya. Tantangan bank syariah. Dalam perkembangannya, belakangan ini bank syariah menghadapi beberapa tantangan yang mesti dihadapi dan dituntut untuk dapat memberikan terobosan dalam rangka mengembangkan potensi perbankan syariah. Di antaranya, tantangan bank syariah adalah ketidakmengertian masyarakat pada umumnya tentang produk-produk unggulan perbankan syariah. Yang kedua, yaitu kurang populernya produk-produk pembiayaan yang secara teori dapat mendukung sektor real. Salah satunya yang cukup berpotensi memberikan kontribusi pada sektor real adalah pembiayaan mudharabah, di samping besarnya risiko yang harus dihadapi bank syariah dalam memberikan pembiayaan tersebut. Yang ketiga, rentannya bank syariah terhadap risiko likuiditas jika memberikan pembiayaan mudharabah. Dan yang terakhir, sumber daya manusia yang terbatas. Nah, itu dia video penjelasan dari kami. Semoga dari video yang kami buat dapat memberikan status ilmu bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!